materi anti korupsi. Ya, sekali lagi, materi anti korupsi merupakan materi wajib di pelatihan-pelatihan kesehatan. Jadi jangan merasa aneh kenapa pelatihan ini yang sependek ini pun harus diberikan materi anti korupsi ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya izin share screen. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu semua ya. Saya kasih, sebenarnya materinya disebut dengan anti korupsi aja, tapi saya suka tambahkan dengan kata integritas satu lagi. Jadi ada anti korupsi dan integritas. Nanti anti korupsi kita akan pelajari nilai-nilai apa saja yang terkandung dan setelahnya saya akan tambahkan integritas ya. Bapak Ibu tidak kenal maka tidak sayang untuk angkatan 31 karena saya kebetulan adalah Master of Training-nya sudah pada kenal semua. Tapi yang angkatan 33 yang bergabung dengan saya sedikit perkenalan, saya Sri Asih Gahayu, saya biasa dipanggil Bu Asih kalau di BBPK Ciloto ya. Jadi saya adalah Widya Iswara dari BBPK Ciloto. Mungkin itu saja, sekilas aja karena waktunya pendek banget ya. Untuk materi anti korupsi ini secara normal kalau klasikal itu biasanya 2 JPL, 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran, 45 menit kali 45 menit. Nah, untuk kelas kita ini karena memang waktunya pendek dan materi anti korupsi juga harus masuk ya. Akhirnya saya dikasih izin hanya memberikan waktu untuk materi anti korupsi ini 45 menit ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mungkin sedikit tadi perkenalan dari saya, yang jelas saya dipercaya oleh KPK menjadi penyuluh anti korupsinya KPK dan saya dari BBPK Ciloto. Kita kebetulan ada 2 orang untuk penyuluh anti korupsinya KPK, bahwa untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi tidak melulu harus dari Widya Iswara, tapi dari siapapun boleh menjadi penyuluh anti korupsi karena menjadi penyuluh anti korupsi ini adalah suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan kalau saya bilang, karena kita bisa berbagi berbagi diskusi lah tentang kondisi-kondisi ataupun dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang disebut dengan korupsi ataupun anti korupsi, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya pengen bertanya, mungkin bisa nulis di chat karena saya yakin kalau ngomong kita waktunya akan bertambah. Apabila mendengar kata korupsi, apa yang ada di benak atau hati Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh tulis di chat satu kata saja, ya, 1 atau 2 kata. 2 kata boleh, 1 kata boleh. Yuk, saya tunggu. Saya lihat chatnya. Apabila mendengar kata korupsi, apa yang terfikir di hati Bapak Ibu semua? Oke, curang, pencuri, maling. Ya, lanjut Bapak Ibu. Jahat, ya Allah. Terus? Penjara, pencuri, penyalahgunaan wewenang, mengambil yang bukan haknya. Apalagi uang, pencuri, apalagi Bapak Ibu, mencuri, azab, hati-hati azab apabila melakukan korupsi, ya curang, terus, ya silakan Bapak Ibu. Ini kan kita ada berapa orang nih? Kita berapa orang? Oke, tamak, nggak punya akhlak, kita lebih dari 100 orang ya. Suka mengelabui, apalagi Bapak Ibu, silahkan tulis. Yang lagi santai-santai nggak pegang gadget, kasih tahu sama temennya, tulis ini gitu, kufur nikmat, yes. Apalagi pelakor uang Bu. Kok pakai pelakor, nggak ada lakinya perasaan kalau korupsi ya. Oke. Penjahat kali, jangan pelakor, mafia. Oke. Ya, jadi memang luar biasa ya. Yang Bapak Ibu tulis 1 kata atau 2 kata semua adalah kata-kata yang negatif.
Klepto apa? Maling ya. Oke. Ya, semua kata-kata yang negatif. Nah, sekarang silakan yang mau menulis, silakan yang masih mau ngechat, silakan ya. Oke. Nah, kebayangkan tadi apa-apa yang ditulis di chat. Sekarang coba saya minta tangannya dijulurkan ke depan semuanya. Tangannya dijulurkan ke depan seperti saya. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan apa-apa yang Bapak Ibu tulis di chat tadi, ya, ada maling, ada serakah, ada penjahat, penyalahgunaan wewenang, ya, apalagi busuk, apalagi azab, apalagi maling, penjara, ya. Nah, yang sudah ditulis tadi, bayangkan ada di atas tangan kanan dan kiri Bapak Ibu. Bayangkan ini sesuatu yang paling kita benci. Mari kita tangkupkan tangan kita, tangkupkan tangannya. Di dalamnya ada kata-kata yang busuk-busuk tadi, busuk, pelakor, paling, pencuri, azab. Mari kita remes, kita matikan, kita habiskan terus keras-kerasnya sampai hancur sekarang. 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim, kita buang jauh-jauh dari tubuh kita. Ya, yuk pada buang semuanya. Ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coba tangannya semuanya ke depan seperti ini. Tangannya ke depan seperti ini, seperti saya. Apa katanya? Katakan tidak untuk korupsi. Alhamdulillah semuanya sudah buat seperti ini. Saya yakin sekarang di tubuh Bapak Ibu semuanya sudah lepas dari apa-apa yang Bapak Ibu tulis tadi. Sudah kita buat. Amin. Amin. Kita sudah mengucapkan hamdalah. Sekarang kita bersih. Alhamdulillah. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk materi Pak siang ini, sore ini, 45 menit ini, nah udah lewat lagi 10 menit ya. Bapak Ibu akan mempelajari materi ini sehingga Bapak Ibu mampu memahami anti korupsi di lingkungan kerja, anti korupsi. Tadi Bapak Ibu sudah tuliskan apa? Korupsi itu apa? Nah, yang sekarang Bapak Ibu nanti akan pelajari anti korupsi. Anti korupsinya apa? Tapi kita tahu dulu ya tentang korupsi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, indikator hasil belajar ya, indikator hasil belajar kita yang 45 menit ini Bapak Ibu akan tahu tentang konsep korupsi, anti korupsi, tata cara melaporkan adanya tindakan korupsi. Kemudian ada gratifikasi dan yang kelima Bapak Ibu ngerti yang berintegritas itu seperti apa. Ya, oke. Bapak Ibu, sekarang saya minta lagi tulis di chat, boleh ya. Sekarang coba tulis di chat, ya. Tindakan korupsi yang paling Bapak Ibu benci, yang pernah Bapak Ibu alami, atau pernah Bapak Ibu lihat, atau pernah Bapak Ibu baca. Ini boleh dalam bentuk kalimat. Kalau tadi kan saya minta arti korupsi ya, 1 atau 2 kata. Nah, kalau sekarang saya minta tulis di chat, tindakan korupsi yang paling Bapak Ibu benci. Yuk, silakan. Silakan. Boleh kalimat. Oke, suap. Oke, bad habit. Apalagi? Zolim tadi masih yang di atas ya, arti korupsi. Sekarang tindakan. Macam-macam tindakan korupsi itu kan. Korupsi dana bansos COVID. Ya Allah. Ini yang nggak 3M, 5M lagi ya, udah 17M. Ya istilahnya bahasa seperti itu. Korupsi waktu, hati-hati. Korupsi waktu juga tindakan korupsi yang harus kita buat. Ya, serakah. Oke, kalimat. Tindakan korupsi yang pernah Bapak Ibu lihat atau pernah Bapak Ibu alami dan Bapak Ibu benci banget. Yuk. Suap, serakah, korupsi waktu. Oke, silakan. Yang lagi nggak pegang gadget, tolong tuliskan, bilang ke temennya, ini gitu, ya. Yang lagi rame-rame,
Nih dari puskesmas mana nih? Rumah Sakit Jasa Kartini Tasik. Silakan, halo. Yang ramai-ramai merampok dana negara, penjara, menfitnah orang tidak bersalah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan sampai ya memfitnah. Ya, fitnah lebih besar dari dosanya lebih besar katanya ya. Oke, apalagi? Oke, apalagi Bapak Ibu? Silahkan. Korupsi bansos. Oke, suara saya putus-putus? Enggak ya. Sudah diberitakan, tertangkap tangan, beritanya tenggelam, sebel. Iya, benci banget nih ya. Ini nggak tahu lah saya, berarti si penangkap pun jadi ikut-ikutan berkorupsi ya. Nah, itu dia penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini inti yang paling penting. Biasanya orang kalau tidak pegang jabatan, dia tidak bisa korupsi. Nah, dengan jabatannya, dia berkorupsi. Coba jabatan itu tidak ada. Coba jabatan itu tidak ada. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak megang jabatan, tidak akan korupsi. Ya, senang di atas kepentingan orang, memperkaya diri sendiri, lempar batu sembunyi tangan, luar biasa. Apalagi? Asal jangan karena seorang calon vaksinator ya korupsi program vaksin. Aduh, ya astagfirullahaladzim, jangan sampai ya. Korupsi insentif COVID. Ayo, siapa yang pernah ngalami ini? Kayaknya pada curhat deh sama saya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Cukup? Cukup? Pakai barang branded tapi hasil korupsi. Oke, ada insentif COVID, Bu. Adakah insentif COVID? Ya ada lah. Tapi jangan dikorupsi ya, kasihan temennya. Belum ada rasa malu bila pejabat sudah tertangkap pakai rompi orange ya, nggak malu, malah senyum-senyum dia di depan TV ya, selfie-selfie sama yang lain. Aduh, astagfirullahaladzim, jangan sampai ya. Rusak, busuk, ya, apalagi? Ya, pembelian barang, kwitansi kosong, benar? Ya kan? Pembuatan kegiatan fiktif, benar? SPJ fiktif, benar? Saya yakin ada. Ya kan, apa lagi? Tanda tangan kwitansi kosong, pasti ada. Ya, nah itu contoh-contoh. Ya, contoh-contoh korupsi, pemotongan insentif. Nggak merasa bersalah lagi, nggak malu ya. Nah, semuanya yang Bapak Ibu tulis, saya sih tidak berharap ini adalah Bapak Ibu yang mengerjakan. Karena tadi saya yakin Bapak Ibu sudah keluar dari sini. Tapi Bapak Ibu pernah lihat dan Bapak Ibu benci. Ini apa? Korupsi. Nggak ada yang salah. Yang Bapak Ibu tulis semuanya benar. Ini adalah hal-hal yang paling sering kita alami dan kita berharap mudah-mudahan si pelaku-pelaku korupsi ini sadar. Ya, sadar. Nah, jangan demi gengsi mengamankan barang, menghilangkan dokumen untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, itu semuanya tindak-tindakan yang bermasalah dengan korupsi ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tadi ada kata suap, ada gratifikasi, ada saweran, ada penugasan tanpa sumber daya ya, kegiatan fiktif tadi, pembelian dibayar belakangan, bukti fiktif, kwitansi fiktif, dana taktis parkir, dana pinjam, uang kantor nggak dibayar, pura-pura lupa, atau yang paling sederhana, barang kantor dijadikan barang pribadi. Bapak Ibu, satu lembar kertas pun punya kantor, Bapak Ibu pakai, itu ada hisapnya. Dan itu apa? Korupsi, karena punya siapa? Punya kantor. Kalau dipakai pribadi, jangan ya, pinjam uang kantor, PNBP dipakai dulu, dan sebagainya ya. Nah, itu artinya apa? Bapak Ibu tadi sudah buang ya. Bapak Ibu tadi sudah buang. Bapak Ibu cuma saya aja, apa sih yang pernah kejadian? Kita berharap tidak ada lagi hal-hal seperti ini, apalagi Bapak Ibu yang di sini sebagai pelakunya. Insya Allah tidak. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah orang-orang baik. Ya, oke. Bapak Ibu tadi sudah mengatakan, ya, korupsi itu adalah, saya nggak usah jelasin lagi, ya, karena Bapak Ibu sudah brainstorming di awal tadi, arti korupsi, rusak, bobrok, busuk, udah pada nulis tadi, ya.
Kemudian perbuatan tidak baik, curang, sudah nulis. Oke, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Oke, kita lanjutkan saja. Kejahatan, kerusak, busuk. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, ini definisi korupsi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, koruptor itu sudah bosan makan makanan lezat. Makannya pakai uang rakyat, karena memang selalu yang dikorupsi itu adalah uang rakyat. Ya, maka itu Bapak Ibu tadi saya sudah ajak, mari kita stop korupsi dari sekarang. Kenapa? Karena yang namanya tindakan korupsi cuma bikin sampah numpuk. Koruptor cuma bikin sampah numpuk, kita buang. Koruptornya dibuang, buang, masukkan penjara. Ya kan, cuci otaknya yang koruptor tadi. Ya, jadi tadi kita sudah buang ya. Kita sudah buang tadi yang korupsi-korupsi. Kita buang arti kata korupsi tadi karena dia adalah sampah ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, kalau menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, korupsi itu ada 7 klasifikasinya. Ya, 7 klasifikasi korupsi. Saya tambah 1, bukan saya, ya, teori dari KPK. Tambah 1. 7 itu apa? Kerugian negara. Tadi ada yang menulis. Suap, ada yang menulis. Gratifikasi. Gratifikasi apa? Saya ulang di merah. Karena paling sering nih. Tenaga kesehatan, hati-hati. Dokter, perawat, bidan, dokter gigi. Hati-hati. Paling sering bisa terima gratifikasi kesehatan. Ya, jangan merasa, saya nggak pejabat. Tapi dengan jabatan ibu, bapak, sebagai tenaga fungsional dokter, perawat, bidan, atau dokter gigi seperti saya, itu bisa menerima gratifikasi. Dari siapa? Perusahaan obat. Hati-hati. Itu gratifikasi ya Bapak Ibu ya. Oke, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik dalam pengadaan barang jasa. Hati-hati. Ya, pengadaan barang jasa, pengadaan alat-alat kesehatan. Bapak Ibu yang berkecimpung di pelayanan kesehatan, di instansi kesehatan yang melayani masyarakat, pasti ada dong pengadaan alat-alat kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan. Hati-hati. Karena orang kesehatan yang selalu tersandung masalah korupsi adalah karena pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan barang jasa. Kenapa? Tergiur dari godaan. Siapa? Rekanan-rekanan yang menjual barang-barangnya. Saya lihat direktur-direktur rumah sakit, sampai Menkes, mantan Menkes kita pun yang pernah masuk penjara karena terkait masalah korupsi, itu juga karena pengadaan alat-alat kesehatan. Jadi hati-hati. Walaupun kecil, kecil kok, nggak sampai 1 M, tetap aja namanya korupsi. Nggak pun negara yang menciduk, tapi perilaku kita adalah dosa dan itu adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dosa. Dosa namanya masuk penjara. Aduh, nggak mau. Ya. Oke. Tambah 1 Bapak Ibu, apabila sudah terjadi korupsi kemudian kita menghalangi proses penindakannya, maka ini juga termasuk klasifikasi korupsi. Ya. Oke. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Kerugian negara, suap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan, ya ini nggak barang jasa tadi. Kemudian gratifikasi, tadi saya merahin ya. Kenapa? Hati-hati. Orang menganggap kalau kita berbuat sesuatu, kemudian orang itu mengucapkan terima kasih, tindakan korupsi loh Bapak Ibu. Ucapan terima kasihnya apa? Dalam bentuk macam-macam. Bisa uang, bisa barang, bisa tiket perjalanan, bisa tiket pesawat, bisa dan segala macam. Bisa buah, bisa parcel. Itu apa? Korupsi. Korupsi yang bagian dari gratifikasi. Kita nggak sadar. Akan cuma ucapan terima kasih, Bu. Tapi itu korupsi ya, Bapak Ibu ya. Ya, itu korupsi. Saya nggak usah jelasin ya ini tadi. Udah jelasin secara gamblang ya. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian hadiah karena suatu perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan dan menolong satu rekanan atau perusahaan sehingga mereka memberikan sesuatu kepada kita, itu gratifikasi. Ya, jadi tidak sepantasnya kita ya menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan.
Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya karena dia melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi nanti Bapak Ibu seorang vaksinator, kalau nanti nyuntik, memvaksin masyarakat, terus masyarakatnya ngamplopi, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bu Bidan, terima kasih Ibu Perawat, sudah vaksin saya, sehingga saya bisa terbebas dari COVID-19, diamplopi. Jangan terima ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tidak perlu dibayar, tidak perlu diucapkan sesuatu barang. Itu apa? Itu gratifikasi. Tolak saja. Karena Bapak Ibu sudah dibayar oleh pemerintah dari gajinya kita sebagai seorang vaksinator dan kita melakukan tugas kita. Ya Bapak Ibu ya, apalagi dari masyarakatnya kan. Ya. Oke. Jadi kalau kita menerima gratifikasi dalam bentuk yang saya sebut tadi, ya, kita kena ancaman hukuman. Ya, kita bisa dipidana 4 sampai 20 tahun. Denda 200 juta apabila kita menerima sesuatu barang tadi, menerima sesuatu hadiah tadi. Tapi kalau misalnya si pemberi pun kena, jadi hati-hati. Kalau ada yang mau ngasih bilang, Bapak Ibu jangan kasih saya, kenapa? Karena ibu pun, bapak pun yang memberikan kepada saya itu bisa dikena pidana penjara. Ya, jadi jangan tergiur dengan barang atau sesuatu akibat pelayanan yang kita berikan. Ya, mana tahu ada yang dapat jilbab, dapat mukena, dapat tas, dapat parfum misalnya. Itu gratifikasi ya Bapak Ibu. Caranya gimana? Kembalikan. Enggak dikembalikan, laporkan ke UPG. Apa UPG? Unit Laporan Gratifikasi. Boleh nggak Bu langsung ke KPK? Boleh. Kecil kok. Harga mukenanya aja cuma 200.000. Ya kan? Kalau Ibu mau aman, Ibu merasa lebih tenang dan nyaman, laporkan aja. Boleh ke KPK? Boleh. Tapi lebih bagus kalau Ibu, Bapak adalah dalam satu instansi, biasanya di instansinya minimal di Dinas Kesehatannya itu ada UPG. Apa itu? Unit Pelaporan Gratifikasi. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Gratifikasi ini ya, yang tadi saya bilang, bisa uang, bisa barang, bisa diskon, rabat, pinjaman tanpa bunga, bisa komisi, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, tiket, ya, penginapan. Kalau zaman dulu waktu belum marak-maraknya anti korupsi, saya sendiri ngerasa, saya pernah ya awal-awal dulu waktu saya masih muda banget lah ya, masih baru-baru jadi dokter praktek kan gitu ya, terus ada rep datang, Dok, kalau misalnya resepnya 1 bulan bisa 30 R, nanti ditabung Dok uangnya. Saya dulu nggak tahu, dulu zamannya belum heboh dengan anti korupsi, tapi setelah saya tahu, saya nggak berani lagi cari kerjaan. Ya, jadi nggak usah ya Bapak Ibu ya. Terus bidan-bidan dapat susu untuk ini, apabila jual susu nanti dapat bonus segala macam. Nggak usah Bapak Ibu, itu apa? Gratifikasi. Jadi gratifikasi yang nggak perlu kita laporkan kepada UPG ini. Dia sebenarnya ada 12, tapi yang paling sering terlakukan dan kita nggak sadari itu biasanya ada 6 ini. Apa? Gratifikasi tidak perlu dilaporkan apabila ada hubungan keluarga, tidak memiliki konflik kepentingan. Oh, penyelenggaraan pernikahan, boleh nggak ngasih buket bunga? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1 juta. Instansi boleh nggak? Boleh, tidak boleh lebih dari 1 juta. Pernikahan, kelahiran, hitanan, ya, akikah kan kita sering dengar ya. Nah, musibah. Apabila terjadi musibah, kita boleh nggak ngasih? Boleh, tidak boleh lebih dari 1 juta. Sesama pegawai pisah sambut, ya perpisahan, pegawainya mau pisah nih, ya boleh nggak kita ngasih sesuatu dari kantor? Boleh, tidak boleh lebih dari 300.000. Wah, 300.000 nggak dapat cincin Bu. Cincin emas aja udah berapa sekarang 1 gram? Ya dikurangin karena nggak perlu itu. Ya, karena kalau udah lebih dari itu perlu kita laporkan yang disebut dengan gratifikasi. Tapi kalau sesama rekan kerja,
boleh. Tapi tetap ada batasnya, 200.000. Dengan total pemberian selama 1 tahun 1 juta. Ya, dari pemberi yang sama. Terus kalau traktir boleh nggak, Bu? Boleh, sesama rekan kerja. Oh, ada tamu dari pusat datang ke puskesmas, datang dari dinas kesehatan, terus kita jamu, kita ajak makan siang. Boleh nggak? Boleh. Tidak termasuk gratifikasi. Karena kita menyambut tamu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baca. Nanti saya kasih ya, Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, batasan pelaporan gratifikasi, kalau mau langsung kita yang menerima gratifikasi, kita ke KPK boleh nggak? Boleh, bisa melapornya secara online. Ya. Nah, kalau kita merasa kita harus sesuai birokrasi, silakan ke UPG, instansi kita. Dari UPG nanti kan ke UPG utama, nanti dari UPG akan melapor ke KPK. Ya. Cuma kecil kok, Bu, cuma 300.000 diamplopin, ucapan terima kasih, masa gini aja harus lapor? Ya, kan udah saya bilang tadi, itu termasuk kegiatan korupsi, termasuk gratifikasi. Jadi bagusnya apa? Laporkan aja ke KPK. Masa KPK mau terima? Bapak Ibu, saya dapat informasi dari KPK sendiri bahwa ada salah satu kepala KUA di Indonesia, dia nggak sebut siapa, ini kepala KUA atau Bapak penghulu yang menikahkan, tukang menikahkan masyarakat, ya, itu pernah melaporkan gratifikasi ke KPK sebanyak 59 kali selama 1 tahun. Kebayang nggak Bapak Ibu? Selama 1 tahun dia melapor, dia terima gratifikasi 59 kali dengan total jumlah uang yang diterimanya itu cuma 4,2 juta. Kebayang kan? Berarti dia terima gratifikasi mungkin 200.000, 100.000, ya, 59 kali dengan total jumlah 4,2 juta. Berarti orang yang amplop ke dia karena dia menikahkan masyarakat, dia kasih ke KPK. Dan namanya bagus dan dimunculkan. Saya ada slide-nya sebenarnya, tapi karena waktunya pendek ya. Dan itu muncul nama dia, terkenal, melebihi Pak Presiden yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Lebih hebat Bapak ini, Bapak penghulu ini. Ya. Kenapa? Karena dia setiap saat selalu mau melaporkan gratifikasi yang dia terima. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya saya berharap Bapak Ibu tadi sudah tahu ya 7 klasifikasi korupsi tambah 1. Menghalangi tindakan apabila sudah terjadi korupsi dan kita melindungi orang yang korupsi, itu juga termasuk tindakan korupsi. Untuk itu, supaya tadi Bapak Ibu bisa membuang, tadi kan sudah membuang nih, ya kan, sudah membuang korupsi-korupsi yang sudah kita benci, kita sebel banget ya. Nah, untuk itu ada nilai yang harus ditanamkan ke dalam diri Bapak Ibu. Nilai, apa nilainya? Kita lihat. Ya. Oke. Nilai-nilai anti korupsi yang perlu Bapak Ibu tanamkan dalam diri Bapak Ibu di rumah, lingkungan kantor, lingkungan rumah, lingkungan kerja, terutama keluarga ya. Kalau saya bilang ajari keluarga kita dulu untuk apa? Menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini. Ya, yang pertama, saya selalu singkat ini jembatan keledai. Jupe mandi tangker sebedil. Apa itu? Ju-nya ini jujur. Tanamkan ke dalam diri Bapak Ibu, ke diri istri Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu. Nilai kejujuran itu paling penting. Supaya kita terhindar dari korupsi. Jujur. Nah, yang kedua, peduli. Peduli kepada siapa? Kepada orang-orang sekitar kita. Kita peduli. Rasa peduli kita itu kita tingkatkan. Kemudian mandiri. Biasakan kita mandiri, jangan tergantung sama orang lain. Nggak tergantung dengan jabatan. Ya, D-nya ini adalah disiplin. Kita adalah orang yang disiplin. Ya, oh saatnya kita harus ikut masuk kelas lagi nih. Ayo disiplin. Ya, gimana kita ngerjakan tugas supaya cepat selesai? Ayo disiplin kerjakan. Ya, kemudian tanggung jawab. Tangnya ini tanggung jawab. Kernya ini kerja keras. Ke-nya ini kesederhanaan.
Bapak Ibu harus sederhana. Dua-nya ini adalah berani, D-nya ini adalah keadilan. Jadi 9 nilai anti korupsi ini yang selalu Bapak Ibu tanamkan ke dalam diri Ibu, Bapak, supaya terhindar dari korupsi. Biasakan jujur. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar rumah kita, sampai tempat kerja. Ya, nggak usah takut. Nggak mungkin lah Bu, susah, udah ngikut. Semua orang udah seperti itu. Kalau kita nggak ikut nanti dibilang sok idealis. Kenapa takut? Ya? Nah, Bapak Ibu, 9 nilai tadi, yang 9 nilai tadi, saya tambah 1. Apa tambahnya? Integritas. Ya, jadi 10. 9 nilai tambah 1 supaya kita bersih dari korupsi. Itu yang disebut dengan integritas. Nah, Bapak Ibu, ini saya dapat dari websitenya KPK. Jadi 9 nilai tadi itu inti dari nilai-nilai anti korupsi itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Sikap yang perlu kita tanamkan apabila kita menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi, adil, berani, peduli. Etos kerja yang perlu kita tampilkan dalam kita bekerja itu adalah kita harus kerja keras, kita harus mandiri, ya, jangan selalu tergantung dengan orang lain bahwa kita pun bisa. Masa dia bisa, kita enggak. Kerjakan. Dan etos kerja yang ketiga adalah kita sederhana, ya Bapak Ibu. Oke, saya langsung saja, ya. Waktu saya tinggal sedikit lagi. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah jelasin sedikit tentang anti korupsi. 9 nilai tadi ya, jupe, mandi, tangker, sebedil, ya, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, ya, keadilan, kesederhanaan, berani, dan adil. Nah, dari 9 tadi ditambah 1, jadi 10. Apa itu? Tanamkan dalam diri kita, kita adalah orang yang berintegritas. Apa integritas? Integritas itu adalah kesesuaian hati, ucapan, pikiran, dan perbuatan. Ya, kita bertindak secara konsisten antara apa yang kita katakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh KPK. Apa tadi? Yang 9 tadi. Kemudian kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten dalam berbagai situasi. Jadi Bapak Ibu, selalu saya mengibaratkannya begini. Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Nah, yang namanya salah, ya, yang namanya salah tetap salah, walaupun semua orang melakukannya. Jangan banyak yang korupsi waktu kok. Cuma bawa kertas sedikit pulang ke rumah, banyak kok orang kayak gitu. Kenapa? Kenapa kita takut? Semua orang gitu. Semua cepat pulang. Ya kan? Korupsi waktu. Tadi ada yang nulis korupsi waktu. Dan itu sudah secara umum, sudah rahasia umum, kita boleh melakukan, dianggap adalah sesuatu yang wajar. Tapi itu suatu perbuatan yang salah kan Bapak Ibu? Itu korupsi kan? Ya, walaupun semua orang melakukannya. Untuk itu, apa yang kita lakukan? Keluar dari situ. Walaupun saya sendiri yang melakukan. Di bawah. Right is right, even if no one is doing it. Ya, yang namanya kebenaran, perilaku benar, tetap benar, walaupun tidak satu orang pun melakukan. Itulah integritas Bapak Ibu. Jadi, ada kesesuaian antara hati, ya, ada kesesuaian antara hati, ucapan, pikiran, tindakan, itu integritas. Itu yang Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Harus berani. Semuanya nggak ada yang ngelakuin, Bu. Ya, semuanya korupsi waktu. Semuanya buat kwitansi kosong. Semuanya tanda tanganin kwitansi kosong, kegiatannya nggak ada. Angkanya tulis belakangan. Korupsi, insentif COVID, Bu, udah biasa di sini. Aduh, jangan. Ya, jangan lakukannya Bapak Ibu ya, karena berarti tidak berintegritas. Ya. Jadi integritas itu pengikutan dan ketertumbukan terhadap satu prinsip moral dan etis.
kejujuran. Bagian dari apa? 9 nilai. Ya, oke. Bapak Ibu, ya, solusinya walaupun berpikir korupsi itu udah jadi budaya, susah kita berantas. Ya, kita mulai aja dari diri kita. Ya. Udah jadi sistem, susah. Kalau udah jadi sistem susah keluarnya. Saya keluar, Bu. Sudah jadi perilaku masyarakat. Nggak bisa dilakukan. Saya tinggalkan. Nah, harus berani seperti itu. Kalau saya berani, saya berani tinggalkan. Udah jadi sistem, nggak bisa. Tinggalkan. Bapak Ibu mungkin tadi baca. CV saya pernah pejabat eselon 2 di salah satu provinsi Riau. Ya, saya cuma sanggup 3 tahun, Bapak Ibu. Saya tinggalkan. Kenapa? Nggak kuat dengan yang begini-begini. Karena sudah budaya, sudah sistem. Kok ditinggalkan? Ya saya nyelamatin diri saya sendiri dulu lah, daripada saya dosa terus, kan gitu ya. Nah, jadi pelan-pelan saya tinggalkan dan saya masuk pindah ke Jakarta dan saya jadi penyuluh anti korupsinya KPK. Alhamdulillah saya bisa menyampaikan sedikit kepada Bapak Ibu pengalaman yang pernah saya lakukan. Ya, kenapa takut? Takutlah kita kepada Allah ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kunci integritas itu adalah hati nurani. Ya, kunci integritas itu adalah hati nurani. Ya. Hati. Nah, lihat di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Bila ia kotor, maka kotorlah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, daging itu adalah sepotong hati. Hati kita ini waktu kita baru lahir bersih banget. Ya, bersih banget, putih. Di dalam hati, kalau yang pernah ikut latihan ESQ, Emotional Spiritual Question, itu ada titik putih. Apa titik putih itu? God spot namanya. God spot itu adalah titik Tuhan. Ya, putih bersih. Nah, titik putih bersih tadi jangan selimuti dengan yang kotor-kotor jadi abu-abu sehingga menjadi hitam. Jadi Bapak Ibu sebelum bertindak, sebelum melakukan sesuatu apapun, Bismillahirrahmanirrahim, baca basmalah, tanya hati kita, ini benar enggak ya? Kalau hati bilang salah, jangan lakukan. Jangan merasa mikir perasaan, jangan mikir ini udah jadi satu sistem, saya harus lakukan, nggak bisa, nanti saya kena sama atasan. Ingat yang tadi, berarti kalau Bapak Ibu tetap lakukan, Bapak Ibu lakukan adalah suatu hal yang desintegritas. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya lebih baik kita nggak punya apa-apa, tapi senang hati daripada bergelimang harta, namun tidak bahagia. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Okay. Salahkan jabatan, ya kita lebih sehat, kita lebih bahagia apabila kita tanpa melakukan korupsi. Katakan tidak untuk menerima apapun dalam bentuk apapun. Gratifikasi. Ya Pak, uang jauh-jauh, laporkan ke UPG, laporkan ke KPK, kita aman, nyaman, tenang hidupnya. Karena sesuatu hal yang menyangkut korupsi itu adalah dosa. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya simpulkan, saya lihat kita masih ada waktu 2 menit. 2 menit. Ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan pada saya? Kalau malu boleh tulis di chat. Kalau nggak mau ngomong boleh tulis di chat. Saya oke aja. Nggak ada. Udah kepengen cepat-cepat mau penutupan. Udah cepat-cepat mau post test yang nilainya jelek. Halo. 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 Halo Bu, ya Bu. Gitu dong. Saya pikir saya ngomong sama seseorang yang nggak ada suara. Iya Bu. Oke, ada yang mau ditanya? Mas Andai. Bu bertanya boleh Bu? Gimana? Oke, satu pertanyaan. Ya, tadi kan Ibu bilang katanya kalau bawa kertas gitu nggak boleh bawa pulang kertas.
termasuk korupsi. Nah, kalau misalnya kita bawa pulang tapi dipakai untuk kerja, untuk mengerjakan kerjaan kantor gitu, gimana? Oke, terima kasih Ibu. Maksud saya boleh, tapi untuk kantor. Yang kegiatannya buat kantor. Tapi kalau bawa kertasnya untuk skripsi anaknya, untuk kerja anaknya, jangan. Karena itu tetap ada hisapnya. Itu juga korupsi, ya Bapak Ibu ya. Makanya saya selalu bilang, dalam melakukan sesuatu, tanya dulu hati, ini benar nggak? Oh justru keren Bapak Ibu, itu namanya lembur di rumah, mengerjakan pekerjaan kantor. Ya, kalau mau yang idealis, yang sebenarnya, begitu sampai rumah, stop semuanya. Kasihan anak-anaknya, kasihan suaminya. Ya, mulailah kerjaan rumah yang dikerjakan. Maunya sih seperti itu. Kecuali kayak saya sekarang, work from home. Walaupun jam kerja tadi udah selesai, jam kerja selesai jam 4, tapi saya masih bicara di sini, ya kan? Tapi ya ini namanya lembur kalau udah di atas jam 4. Nah, Bapak Ibu kalau udah kerjakan di rumah, yang nggak korupsi dong. Artinya kegiatan kantor yang dibawa ke rumah, cuma saya ingatin, kasihan. Kasihan siapa? Kasihan keluarganya. Ya, jadi nggak korupsi ya. Bu. Kenapa Bu? Kejar target kerjaan harus selesai. Aduh, kasihan banget yang di rumah. Harus bisa manage waktu, Bu. Ya, harus bisa manage waktu. Kalau saya udah sampai rumah, stop semuanya. Sebisa mungkin nggak dilakukan lagi. Kerjanya sih di kantor, apalagi waktu saya jadi pejabat dulu. Ya, kasihan yang di rumah. Kalau kita mau ikutin kerja, kita nggak habis-habis kerjanya, Bu. Nggak habis-habis. Jadi harus bisa manage waktu, ya. Manage keluarga, ya. Oke, terima kasih Bu masukannya. Mudah-mudahan bisa diterima apa yang saya sampaikan. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah cukup. Saya simpulkan saja bahwa korupsi itu adalah suatu perbuatan buruk yang harus kita buang, suatu perbuatan curang, perbuatan serakah, perbuatan apalagi tadi yang sudah Bapak Ibu catat semuanya, yang maling, apalagi kegiatannya penyalahgunaan jabatan, suap, gratifikasi, kemudian curang, kemudian pemerasan, itu korupsi. Ya. Kemudian satu lagi ditambah, apabila kita menghalangi terjadi apabila ada tim berwajib yang harus menyelesaikan atau menindak tindakan korupsi. Apabila kita halang-halangi, itu juga termasuk tindakan korupsi. Ya. Oke, Bapak Ibu, anti korupsi ada 9. Yang tadi, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, berani, sederhana, adil. Ya Bapak Ibu ya. Tambah satu, apa? Integritas. Integritas tanamkan dari mulai sekarang ke diri Bapak Ibu, selain yang 9 tadi, bahwa integritas itu apabila kita mau lakukan sesuatu, tanya hati kita dulu. Karena apa yang kita lakukan, hati, ucapan, tindakan, dan perbuatan itu harus, pikiran itu harus sama, harus sesuai. Jadi jangan ada yang bertentangan, ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sangat disayangkan kalau kita bisa ketemu klasikal dengan materi anti korupsi dengan saya, wah biasanya asik banget, kita buat permainan biasanya. Cuma ini karena kondisi di sini waktunya pendek, apa boleh buat, mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan bisa diterima dan menjadi manfaat buat Bapak Ibu semua, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Oke. Sebelum ditutup, saya mau kasih pantun. Asalnya Sembilu dari dulu, bulu disusun jadi tempian. Izinkan saya menyusun jari 10, salah hilaf, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas waktunya ya, 16.20. Saya kembalikan kepada Teh Wian. Teh Wian atau panitia yang ketiga. Silahkan kita menyampaikan.